Assalamualaikum. Terima kasih kepada para panelis dan panitia InnoVRS. Izinkan saya memberikan paparan mengenai ablasio retina traksi yang kronis yang dilakukan vitrektomi. Pasien 48 tahun dengan visus awal proyeksi cahaya yang didiagnosis dengan ablasio retina traksi kronis yang saya lakukan tindakan vitrektomi. Jadi sebagai awal-awal kita tidak bisa melakukan infus PVD karena adanya perlekatan yang erat antara fibrovaskular membran dan juga hyaloid posterior. Oleh karena itu kita bisa lakukan vitrektomi, kita lubangi hyaloid posterior dan juga kita perluas lubang ini sampai 360 derajat untuk memisahkan antara hyaloid posterior dan juga fibrovaskular membran. Setelah itu, kita bisa melakukan desegmentasi dan delaminasi dengan beberapa teknik, bisa inside out, jadi dari optic nerve dulu, lalu sampai ke perifer, dan juga dengan menggunakan teknik lift and shave. Jadi kita angkat dulu, pisahkan antara fibrovaskular membran dan juga retinanya, lalu baru kita potong retinanya. Saya memulai dari makula dulu, mulai dari optic disc mengarah ke makula untuk menilai prognosis ke depannya. Pada pasien ini makulanya cukup baik setelah dibebaskan traksinya, lalu saya lanjut ke daerah-daerah yang ada di sekitar makula, baik ke arah posterior atau ke arah inferiornya, seperti pada gambar di sini. Nah ini makulanya sudah cukup clear dan saya lanjutkan pembebasan traksinya. Lalu ketika kita desegmentasi dan juga delaminasi, perdarahan itu sangat mungkin terjadi. Nah, yang saya lakukan di sini adalah meningkatkan dulu tekanan intraokularnya. Apabila tidak berhasil dalam mencegah perdarahan, baru saya lakukan kauterisasi. Karena apabila saya lakukan kauterisasi yang terlalu dini, seringkali akan memperburuk traksinya dan menyulitkan saya dalam manuver desegmentasi dan delaminasi. Lalu setelah menggunakan tangan dominan, saya menggunakan juga tangan non-dominan untuk desegmentasi dan delaminasi di regio yang berlawanan, terutama pada daerah nasal pada pasien-pasien dengan ablasio retina traksi. Seperti ini. Ini adalah dalam menangani pendarahan, saya vakum dulu dengan okutom, lalu saya evaluasi sumber perdarahan. Apabila tekanan naik tapi perdarahan masih terjadi, saya lakukan kauterisasi. Setelah itu saya lakukan fluid air exchange dan saya lakukan PRP yang luas dan sampai ke perifer. Baru untuk tamponnya saya pertimbangkan pemberian gas karena saya takut ada break yang terjadi yang saya suka terdeteksi, lalu juga ada break akibat laser yang terlalu luas, dan juga gas ini baik untuk mengurangi angka kejadian perdarahan pasca operasi. Untuk follow up 1 bulannya, visus meningkat dari proyeksi cahaya menjadi 1/60, makulanya clear dari traksi, namun ada sedikit sisa traksi. Yang dapat kita ambil di sini adalah dalam memisahkan fibrovaskular membran, kita bisa mulai dari optic nerve dan juga teknik inside out, jadi dari optic nerve sampai ke perifer, dengan target utama adalah tentu menghilangkan semua traksi, namun pada beberapa kasus kita dapat selektif menyisakan traksi, yang dimana kalau kita terlalu agresif dapat membahayakan pasien. Bisa menggunakan teknik lift and shave, lalu juga menyisakan itu tidak apa-apa asal tidak terlalu banyak traksinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.